Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, berdiri kami di sini kita akan mempresentasikan mengenai laporan observasi instansi pemerintah. Oke, yang pertama, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Adekson Nudradari, samping saya ada Marian Sukumana. Saya masih dari Kampung. Saya masih dari Oke, selanjutnya deskripsi instansi. Silakan. Deskripsi instansi Dinas Ketenagakerjaan dan Migrasi Kabupaten Serang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam bidang ketenagakerjaan serta pengelolaan tenaga kerja migran. Secara administratif, dinas ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan seperti pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, serta perlindungan hak pekerja. Selain itu, dinas ini juga mengatur mobilitas tenaga kerja baik dalam bentuk antar daerah maupun luar negeri atau biasa disebut imigran. Dalam konteks hukum administrasi negara, Dinas Ketenagakerjaan dan Migrasi berperan sebagai pelaksana kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Dinas ini memiliki kewenangan administratif serta menerbitkan rekomendasi, surat izin kerja, hingga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan maupun lembaga penyalur tenaga kerja. Dengan demikian, keberadaan dinas ini merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oke, selanjutnya tugas dan fungsi pokok instansi. Nah, tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang ini punya tugas pokok melaksanakan dan mengatur pendapatan tenaga kerja, melakukan pelatihan tenaga kerja, menyelesaikan sengketa tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, melakukan pengawasan sampai dengan tahun 2026 terhadap kegiatan ketenaga kerja dan merencanakan dan mengatur pendapatan transmigrasi serta menyelenggarakan ketatausahaan dinas. Nah, fungsinya pertama adalah merencanakan program ketenagakerjaan yang meliputi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, melaksanakan dan merencanakan program pelatihan bagi tenaga kerja, membantu menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dan syarat kerja, memantau kesejahteraan tenaga kerja dan hubungan industrial, melakukan pembinaan dan pengawasan, lalu merencanakan dan mengatur pendapatan transmigrasi. Yang terakhir, melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan. Selanjutnya ada mekanisme jalannya pelayanan publik. Hasil wawancara dengan Bapak Desa Parinan tadi karya mengenai mekanisme pencarian ketenagakerjaan di dalam negeri di Dinas Ketenagakerjaan. Yang pertama itu ada tahapan awal pencari kerja, yang kedua ada pencari kerja, khususnya lulusan baru wajib memiliki kartu pencari kerja atau kartu kuning. Setelah memiliki kartu kuning, pencari kerja harus mendaftar melalui Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Kemudian ada digitalisasi proses, yakni proses pendaftaran kerja telah sepenuhnya beralih ke sistem digital selama 1 tahun terakhir. Pencari kerja tidak perlu datang langsung ke kantor Disnaker, cukup menggunakan aplikasi Serang satu pintu di Play Store. Proses ini mengurangi interaksi tatap muka dan mempermudah akses bagi warga dari Kabupaten Serang. Yang ketiga ada proses verifikasi dan persetujuan. Setelah data diunggah dan memenuhi syarat, petugas akan memverifikasi data. Proses persetujuan dilakukan dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Yang keempat ada informasi lowongan kerja. Informasi lowongan kerja dipublikasikan secara rutin melalui akun Instagram resmi di Snaker Trans. Yang kelima ada pameran bursa kerja atau job fair. Di Snaker Trans mengadakan job fair minimal sekali dalam setahun. Kegiatan dilakukan secara daring maupun luring, melibatkan berbagai perusahaan dan memberi kesempatan pencari kerja untuk berinteraksi langsung, mencari informasi serta bertanya mengenai peluang kerja. Selanjutnya ada tantangan dalam melaksanakan prosedur pelayanan publik. Yang pertama ada maraknya calo-calo atau perantara ilegal. Yang kedua ada maraknya pungli di setiap perusahaan. Yang ketiga ada maraknya sistem ilegal yang tidak terverifikasi. oke, silakan selanjutnya. Selanjutnya kesimpulan, Dinas Ketenagakerjaan dan Migrasi Kabupaten Serang memiliki peran strategis dalam pengelolaan ketenagakerjaan, termasuk penempatan tenaga kerja, pelatihan, pengawasan serta perlindungan hak kerja. Dalam kerangka hukum administrasi negara, dinas ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang menjamin kepastian hukum dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Inovasi digital seperti aplikasi Serang satu pintu menunjukkan komitmen di Snaker Trans dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik. Namun demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, seperti maraknya calo ilegal, pungutan liar di perusahaan, dan keberadaan pekerja ilegal
dan penegakan hukum yang tegas agar pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik menyimpang dapat terwujud secara optimal. Nah, oke, mungkin teman-teman itu sudah dari kelompok kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Di Topik Poldel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.